mengakhirkan berbuka puasa. Ini keterangan dari Nabi dengan derajat yang hasan. Kemudian fadilah yang kelima. Doa orang yang berbuka puasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang umum Al-Baqarah 186, Allah mengatakan tentang ayat-ayat puasa. Salah satu ayat puasa itu bergulir mulai dari 183 sampai 188. Itu proses puasa demi puasa demi puasa. Nah, salah satu ayatnya kelebihan dalam Ramadan adalah wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an falastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, ya, apabila ada hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka katakanlah aku dekat. Ya. Ujibu da'watad da'i. Aku mengabulkan semua doa orang-orang yang berdoa. Nah, para ulama mengatakan ayat ini dimasukkan Allah dalam rentetan Ramadan menunjukkan begitu dahsyatnya doa-doa orang yang sedang berada di dalam Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahawa ini sekaligus menjadi ayat untuk memperbanyak doa di dalam bulan yang mulia ini. Jadi salah satu kekuatan kita dalam Ramadan, perbanyaklah berdoa dalam segala kesempatan. Dalam hadis riwayat Al-Bazzar, juga Al-Haisami dalam Majma' Zawaid dengan siqah terpercaya, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah berkata, "Inna lillah fi kulli yawmin utaqa minan nar fi syahri Ramadan, wa inna likulli muslim da'watun yad'u biha fayastajibu lahu." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah membebaskan orang setiap hari dari neraka Allah selama bulan Ramadan. Siapa yang diinginkan Allah? Tentu tergantung dengan keikhlasan berpuasa. Karena orang-orang yang diampunkan dosanya, kuncinya pada dua perkara. Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab. Iman ini Pak, akidah. Akidahnya benar. Benar-benar percaya mutlak Allah akan membalasnya. Percaya benar-benar surga menantinya. Percaya benar-benar dia akan dijauhi oleh neraka Allah kalau dia taat dalam Ramadan. Wahtisaban, dan juga penuh perhitungan. Jadi penuh perhitungan ini dengan ilmu. Makanya orang yang diterima Ramadan diampunkan dosanya, iman dan ilmunya. Makanya ada orang yang hanya beriman tapi tidak berilmu, tidak tahu cara melakukan Ramadan. Nah, jadi jemaah belaka Allah, dalam hadis ini Allah bebaskan setiap hari suka-suka Allah dari nama-nama, Allah bebaskan nama-nama mereka dari pintu-pintu neraka. Artinya Allah tidak letakkan nama-nama orang yang Allah cintai di dalam Ramadan di pintu-pintu nerakanya. Lalu Nabi menyambung, dan setiap muslim yang memanjatkan doa dikabulkan dalam Ramadan. Tapi syaratnya tadi imanan wa ihtisaban. Karena ada orang kurang imannya. Dia puasa-puasa tapi enggak terlalu percaya dengan balasan Allah. Enggak terlalu percaya wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Enggak terlalu percaya. Kepuasa tapi makbul boleh, enggak makbul pun boleh. Yang penting hari raya kita dapat THR kan. Itu saja pikirannya. Jadi dia jalani hari-hari puasa seperti orang-orang yang biasa saja. Jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala, ini kunci daripada kita. Aneh kalau orang tidak percaya Allah. Padahal ketika dia naik pesawat, dia dibimbing oleh seorang pilot yang mungkin orang kafir, tapi dia bisa tidur nyenyak di belakang, menyerahkan diri pada kepemimpinan kafir tersebut. Yang dia tahu dengan jelas pilot ini tidak salat, orang yang durhaka pada Allah, tapi dia serahkan dirinya, dia bisa tidur nyenyak. Ketika dia menyerahkan diri kepada seorang pencukur rambut, dia juga tawakal. Bisa jadi pencukur rambutnya adalah bekas mahasiswa yang pernah dia kasih Kalau mahasiswanya dendam, dia tidurkan dosennya, diurut-urut 2 kali, dimainkan siletnya, habis. Tapi Masya Allah, coba lihat orang tawakalnya pada pencukur rambut. Tidur, mau buat apa saja, buatlah. Begitu buka mata, tidak ada lagi rambutnya satu pun. Jadi jemaah melaka Allah, kenapa dengan manusia kita bisa serahkan diri bulat-bulat? Kenapa dengan pencipta manusia kita tidak serahkan diri bulat-bulat? Kita kurang percaya dengan bimbingan Allah.
Sehingga timbul keraguan-raguan seakan-akan kalau kita melakukan ini tidak dibalas oleh Allah. Oleh kerana itu, ana inda dhanni abdi. Kata dalam hadis qudsi sebutkan Allah menyatakan, aku ini tergantung sekali dengan prasangka hamba. Tergantung sekali prasangka hamba. Hamba berprasangka kepadaku dengan penuh, aku pun akan menolongnya. Jemaah maka Allah, oleh kerana itu, panjatkan doa dan yakinlah terkabul. Yakinlah terkabul. Jadi jangan waktu berdoa, tangan taruh di bawah. Salah satu sunnah berdoa adalah mengangkat tangan. Tapi doa juga boleh tidak mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan hanya sunnah. Ketika angkat tangan, antara pikiran dan mulut yang meminta, itu sinkron. Itu doa yang kita benar-benar minta. Karena ada sebahagian orang, mulutnya meminta, tapi kepalanya tidak peduli. Jadi dia meminta kepada Allah, Allahumma, Allahumma, Allahumma. Tapi pandangannya, dia lihat kaligrafi sekitaran, lalu mulutnya meminta. Dia tidak tahu apa yang dia minta. Ini menunjukkan dia sebenarnya tidak meminta. Yang meminta itu kepala, hati dan mulut sinkron. Sama-sama seluruhnya fokus kepada permintaan. Yang paling bahaya, ada ibu-ibu terlalu fokus, tidak tahu apa yang diminta oleh suaminya. Padahal suaminya dengan bahasa Arab meminta kahwin lagi. Ya. Ibu di belakang, amin ya Allah, amin, katanya ya Allah. Habis Ramadan, betul-betul kahwin lagi. Kemudian si ibu marah-marah, suami yang mengatakan, kankah yang peramin doa dong? Ini juga berarti harus tahu apa yang diminta. Berdoa itu harus tahu apa yang diminta. Jangan tidak tahu. Jadi mohon maaf, bukan kita melecehkan malaikat. Jangan sampai malaikat seakan-akan kalau bertanya, apa yang kamu minta? Oh, mana udah pukul okey. Jangan sampai begitu. Maka baca dulu terjemahan doa. Mintalah kepada Allah dalam Ramadan. Jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah terkabul. Karena enggak mungkin Allah melanggar janji. Dalam hadis lain, Rasulullah pernah mengatakan, kalau seorang hamba telah mengangkat tangannya kepada Allah, dia tidak akan turun tangannya. Allah malu kalau tangannya turun, hamba itu dalam keadaan hampa. Kalau tangan sudah terangkat, benar-benar berdoa, Allah malu. Allah yang malu kalau tangan hamba itu hampa, tidak dapat apa-apa. Karena kita sudah meminta. Dan Allah adalah yang paling layak kita meminta sesuatu. Kita minta sama orang kaya apa? Bisa kecewa, bisa dapat. Itu kaya, walaupun teman akrab, tapi meminta kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Cuma harus dipahami, cara Allah mengabulkan itu dengan 3 cara. Berdasarkan hadis Nabi dalam riwayat Ahmad, yang pertama bisa jadi dibalas langsung di dunia. Ini model contoh ya gani ni bipeng seboguni. Langsung tiba-tiba pecah plafon jatuh goni. Karena yang diminta goni, maka yang jatuh goni. Bisa saja tiba-tiba dalam goni buka, dia minta sekian, dapat sekian. Allah bisa lakukan itu dengan kasus-kasus yang berbeda. Tapi yang kedua, bisa saja Allah tidak kabulkan di dunia, tapi Allah simpan di akhirat, dibuat celengan. Jadi doa kita minta kaya, enggak pernah kaya. Kita minta jadi PNS, enggak pernah jadi PNS, Pak, tetap honorer seumur hidup. Enggak bisa lagi pun. Allah simpan semua doa kita, lalu Allah bongkar celengannya di akhirat. Dan disitulah kita mendapatkan celengan yang lebih bermakna daripada celengan di dunia. Itu cara kedua Allah. Jadi sabar dulu yang belum dikabulkan Allah. Yang sudah minta anak, belum dikasih Allah anak, sabar. Nanti Allah buka celengan, di sana keluar anak-anak yang banyak. Ya, maksudnya bukan anaknya yang keluar celengan. Doa kita nanti Allah kabulkan. Kemudian yang ketiga, Allah tidak kabulkan di dunia, Allah tidak simpan di akhirat, tapi Allah jawab dengan jalan yang berbeda. Apa contohnya? Allah hindarkan keburukan yang cocok dengan sejumlah permintaan kita. Kita minta sama Allah jadi orang kaya, Allah tidak kayakan, tapi Allah cari jalan yang lain. Allah hindarkan penyakit yang harganya sejumlah dengan harta orang kaya. Itu dihindarkan dari kita. Orang kaya penyakitnya apa? Itu ratusan juta. Penyakit orang kaya. Diabetes. Itu sampai potong berkali-kali, operasi. Kadang-kadang masalah macam-macam. Allah sesuaikan dengan harta. Kita miskin, kita minta kaya. Enggak kaya-kaya. Cara Allah balas bagaimana? Dihindarkan penyakitnya orang kaya. Jadi kita penyakit orang miskin yang tidak butuh modal banyak seperti orang kaya. Paling panu, kadas, kurap, cemekam, mekilah hau. Mudah-mudahan lagi. Berapa modal? Kalpanak 5,000.
Masya Allah, seminggu sembuh. Enggak ada putus macam-macam. Kenapa? Doa kita. Maka doa tidak pernah sia-sia. Doa tidak pernah terbuang sendiri ke dalam tong sampah. Tidak pernah. Selalu doa bermanfaat. Cuma sabar. Biarkan Allah yang mengambil keputusan akhir. Allah tidak menjawab doa kita dengan lambat. Tidak juga terlalu cepat. Allah menunggu waktu yang tepat. Yang itu harus kita yakinkan kepada Allah. Maka angkat tangan, berdoalah yang serius. Dalam Ramadan, doa itu lebih cepat diterima Allah. Lebih mudah dikabulkan Allah. Kapan doa yang terbaik dalam Ramadan? Yang pertama, di waktu sahur. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah turun ke langit dunia sepertiga malam dan dia mengabulkan semua doa orang yang memintanya. Sedangkan sahur terbaik adalah sepertiga malam ke atas. Paling dekat dengan waktu azan itu yang terbaik, itu yang kita jelaskan di minggu yang lalu. Di saat itu orang-orang yang sedang menunggu sahur lalu salat 2 rakaat. Lalu dia berdoa kepada Allah, maka doanya langsung dikabulkan Allah. Cuma seperti tadi, 3 perkara tadi berlaku. Kemudian waktu kedua paling baik untuk berdoa adalah ketika sedang berpuasa. Ini seperti ini, Pak. Jadi sahur waktu doa, setelah imsak kita mulai berpuasa. Ini waktu kita sekarang imsak nih. Di saat mulut kita berbau. Di saat mulut kita lebih mulia daripada wanginya kasturi di sisi Allah. Di saat inilah orang yang salat duhur lalu kemudian meminta kepada Allah, ketika dia berpuasa doanya tidak tertolak Allah. Berdasarkan hadis dari riwayat Ahmad, salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 orang yang tidak akan pernah tertolak doanya, yaitu as-saim hatta yuftir, orang yang sedang berpuasa sampai berbuka. Jadi dari imsak sampai berbuka, ini waktu istijabah doa. Nah, kemudian wal imamul adil, dan doanya imam yang adil. Dan kemudian da'watul madlum, doanya orang-orang terzalimi. Jadi doa orang berbuka puasa disandingkan dengan doa imam yang adil dan doa orang terzalimi. Jadi dahsyat sekali, Pak. Untuk menjadi imam adil itu susahnya minta ampun. Dan untuk mendapatkan kezaliman itu juga susah, karena kita tidak mau dizalimi. Tapi ketika terzalimi, kita berdoa dikabulkan Allah. Kedua orang ini ternyata bisa kita setarakan hanya karena puasa. Hanya karena puasa. Maka banyak-banyak doa. Habis solat, doa. Habis pengajian, doa. Ketika sedang pengajian, jangan doa dulu. Takut didoakan ustaznya macam-macam. Jadi ustaznya kan curiga. Ini apa kain berdoa kelung yang ikut? Kan bisa begitu. Jadi banyak-banyak berdoa. Sampai waktu berbuka. Dan waktu ketiga akan istijabah doa dalam Ramadan adalah ketika berbuka puasa. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, hadis riwayat Ahmad, sahih li ghairi, salasatun la turaddu da'watuhum. Rasulullah mengatakan, 3 orang tidak ditolak doanya. Al-imamul adil, imam yang adil, was-sadiq hatta yuftir, was-saim hatta yuftir, yaitu orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Wa da'watul madlum tuhmalu 'alal ghamam, dan doanya orang yang terzalimi, semua doa itu dibawa oleh awan. Wa tuftah laha abwabus samawat, dibukanya pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabbu azza wa jalla, lalu Allah berkata, wa izzati la ansurannaka walau ba'da hin, demi kemuliaanku ku tolong kalian, ku tolong engkau, walaupun beberapa waktu. Nah, maksudnya masalah berbuka puasa ternyata masuk kategori orang-orang yang diterima doanya oleh Allah. Makanya ketika berbuka puasa itu termasuk yang jangan ditinggalkan berdoa. Nah, Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu Wa Taala urutan doa dalam berbuka puasa ini yang harus kita pelajari kembali. Jadi ada sedikit kesilapan yang terjadi. Seharusnya orang yang berbuka puasa itu sunnah pertama yang dia jangan tinggalkan sebelum makan kurma itu bukan membaca doa berbuka puasa, tapi membaca bismillah. Jadi bacaan pertama ketika berbuka puasa adalah bismillah, dan itu semua tuntunan menyebutkan itu. Rasulullah berkata dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Iza akala ahadukum falyazkur ismallah ta'ala." Kalau kalian makan, bacalah nama Allah. Fa in nasiya, kalau dia lupa, ayazkura ismallah. Ketika dia lupa mengingat nama Allah di awal makan, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau dia teringat di tengah, maka bacalah segera bismillah awwalahu wa akhirahu. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dengan hasan sahih, dan banyak hadis lain. Menyebutkan doa makan kapanpun dimanapun bismillah.
Jadi bukan baca doa buka puasa dulu ketika mau makan kurma. Setelah baca bismillah, nah kemudian barulah seseorang memakan kurma. Kalau minum disunnahkan dengan 3 nafas. Kalau minum disunnahkan dengan 3 nafas. Jadi habis makan kurma dulu, kemudian minum. Rasulullah berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana yashrabu fi salasati anfas, iza adana al-ina ila fihi samma Allah ta'ala wa iza akhirahu hamidallah ta'ala. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW kalau minum itu 3 kali bernafas. 3 kali bernafas. Maksudnya apa? Tidak baik minum dengan sekali pukul. Jadi digelak sampai selesai. Itu isi dalam habis semua. Isi dalam gelas tu. Itu saking dahsyatnya orang minum ni. Padahal sunnahnya 3 kali. Itu cara makan, cara minum. Jadi baca bismillah dulu, makan kurma. Setelah itu minum sedikit. Setelah minum sedikit, kemudian barulah membaca doa berbuka puasa. Nah, doa buka puasa ini berdasarkan doa-doa yang maksur. Doa-doa berasal dari Nabi SAW. Ada beberapa versi. Pertama, ini hadisnya banyak saya catat di sini, tidak mungkin saya kabarkan semuanya, yaitu hadis tentang doa zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Bazzar, An-Nasa'i, Daruqutni, Al-Hakim dan seterusnya dengan derajat yang hasan. Jadi ini dari Ibnu Umar mengatakan bahawa beliau Rasulullah ketika berbuka puasa membaca zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilanglah dahaga, telah lepaslah urat-urat dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Ini hadis dengan derajat hasan. Nah, ada versi yang lain yang menyebutkan dari Mu'az bin Abi Zahrah, annahu balaghahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza aftara, Rasulullah kalau berbuka puasa qala Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu. Dan ada beberapa versi yang lain yang menyebutkan sejenis dengan doa ini dan diakui bahawa hadis ini termasuk golongan hadis yang dhaif. Itu diakui. Cuma walaupun begitu, bukan bermakna doa Allahumma lakas sumtu itu menjadi hadis yang menjadi doa yang bid'ah untuk dibaca. Karena hadis dhaif belum tentu tidak benar. Karena kedhaifan bisa ditinjau dari beberapa sisi. Apalagi hadis tentang Allahumma lakas sumtu itu punya syawahid. Syawahid itu hadis-hadis penolong. Hadis-hadis yang sejenis yang menolong hadis itu. Nah, ini ditulis dalam kitab-kitab para ulama. Dan banyak yang menulis mengatakan bahawa hadis-hadis tentang ini itu syawahidnya banyak. Dan beberapa hadis sampai 4 atau 5 hadis yang lain yang hampir bunyinya sama dengan bunyi Allahumma lakas sumtu. Jadi termasuk hadis dari Imam Baihaqi, Imam At-Tabrani dan beberapa hadis yang lain itu menolong menguatkan hadis tadi. Jadi memang benar kedhaifannya, tapi tidak dibuang begitu saja. Sehingga kalau mau jujur, silakan buka kitab 4 mazhab. Apa yang mereka katakan di dalam kitab-kitab 4 mazhab, dari semua mazhab, semua mereka tetap menyunnahkan untuk membaca Allahumma lakas sumtu selain daripada zahabat dhama. Kalau mazhab Syafi'i langsung menyunnahkan mengumpulkan semua doa itu. Contoh apa? Dalam mazhab Hanafi, salah satu ulamanya menuliskan di antara sunnah ketika berbuka puasa, minas sunnah yaqula 'inda al-iftar, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa 'ala rizqika aftartu. Ini mazhab Hanafi. Dalam mazhab Malik, salah satu ulamanya menuliskan wa yaqulu nadban 'inda al-fitr. Kami sunnahkan untuk berbuka puasa dengan berdoa, Allahumma lakas sumtu wa 'ala rizqika aftartu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ini dalam mazhab Malik. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, kitab yang paling terkenal fenomenal dalam mazhab Syafi'i, beliau mengatakan bahawa wal mustahab ayaqula 'inda iftarihi, sunnah hukumnya ketika berbuka puasa membaca Allahumma lakas sumtu wa 'ala rizqika aftartu. Disunnahkan oleh Imam Nawawi. Nah, kemudian dalam mazhab Hambali, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi,
menuliskan dalam kitabnya Syarhul Kabir, wa yustahabbu ta'jil al-fitr wa ta'khir as-sahur. Disunnahkan untuk mempercepat berbuka dan mentakhirkan sahur. Wa ayuftira 'ala tamar wa illam yajid fa 'ala al-ma'. Lalu disunahkan berbuka dengan tamar, kalau tidak ada dengan air. Wa ayyaqula 'inda fitrihi, dan ketika berbuka hendaknya seseorang membaca Allahumma lakasumtu wa 'ala rizqika aftartu subhanaka wa bihamdika Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul 'alim. Jadi semua mazhab tidak ada yang membid'ahkan doa itu. Cuma mereka mengakui kedhaifannya, tapi masih bisa digunakan. Dan paling baik adalah anjuran-anjuran dari ulama menggabungkan doa-doa itu. Jadi setelah habis baca Zahabat Dhama, bacalah doa-doa yang bisa. Dan ini tidak termasuk perbuatan bid'ah. Jadi saya berulang-ulang mengatakan, modal kita jujur saja, jujur secara ilmiah. Ya, jangan sembunyikan pendapat orang. Oh, kalau tidak senang, cukup katakan ini pendapat saya. Saya tidak mau baca yang ini. Okey, itu diterima, itu hak. Tapi untuk membuat orang lain berada dalam posisi bersalah, itu tolong fikirkan kembali. Karena empat mazhab masih menyunnahkan doa itu. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, itu doa urutannya kapan dibaca? Setelah berbuka. Dan satu lagi ketinggalan kita adalah kita lupa membaca doa untuk pribadi setelah itu. Nah, Rasulullah mengatakan, orang yang berbuka puasa, sedang berbuka puasa, doanya diterima Allah. Maka disunnahkan setelah baca doa itu, baca pribadi. Di situ minta dulu, Pak. Jangan dihambur langsung ke makanan. Berdiri sebentar lagi, setengah menit. Mintalah apapun. Di situ detik-detik Allah mengabulkan semua doa. Yang belum punya anak, minta anak. Yang sudah kebanyakan, minta berhenti. Ya, jangan terus-terusan. Yang belum punya isteri, minta isteri. Yang sudah kebanyakan, terserah bapak lah. Ya. Apa yang mau dilakukan, lakukanlah. Nah, jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2, ya, maka kita cukupkan sampai di sini. Masih ada satu fadilah yang tersisa tentang bagaimana sunnahnya kalau kita diundang makan atau diberi makan buka puasa oleh orang. Ini biarkan jadi penasaran Bapak untuk Sabtu yang akan datang. Ya. Bah naja'alum, naja'ali. Karena waktu, mohon maaf saya tidak bisa buka pertanyaan karena di antara kita ada yang mungkin punya hajat untuk melakukannya. InsyaAllah kita buka di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.